Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Hadi akan menjelaskan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Nah, di sini ada reaksi ZN direaksikan dengan NO3- menghasilkan ZNO2-2 ditambahkan NH3 ya. Langkah pertama, kita harus mencari masing-masing bilok pada Zn, N, ini. Nah, kita cari dulu harga biloknya ini. Kalau Zn-nya berdiri sendiri seperti ini, berarti dia unsur bebas, maka biloknya 0. Kemudian NO3. NO3, ini cara menentukan harga bilok N, itu adalah angka 3 di O, kalian kalikan dengan 2, sehingga nanti ketemu hasilnya adalah 6. Nah, dari 6 ini baru kita jumlahkan dengan muatannya, min 1. Ya, ini min 1 ya. Berarti nanti ketemu plus 5. Nah, plus 5 ini adalah biloknya dari N. Jadi N-nya plus 5. Oke? Nah, berarti Pak Adi isi di sini N-nya adalah positif 5. Kemudian ada ZnO2 pangkat 2 min. Jadi punya ZnO2 pangkat min 2. Berarti 2 di sini untuk mencari nilai biloknya Zn, 2 di O ini kita kalikan 2 lagi. Jadi ketemu 4. Kemudian ditambahkan dengan muatan min 2. Jadi min 2. Jadi ketemu plus 2. Nah, berarti Zn-nya adalah plus 2. Oke? Zn udah kita ketahui nilai biloknya adalah plus 2. Nah, kemudian NH3. NH3 itu kita ketahui bahwa H nilai biloknya adalah positif 1. Jadi positif 1 kali 3 itu adalah positif 3. Nah, di NH3 ini nggak ada muatannya. Berarti jumlahnya harus 0. Berarti plus 3 ditambah berapa biar hasilnya 0? Maka nilai N-nya ini adalah min 3. Ya. Berarti N adalah min 3. Oke? Nah, kalau udah ketemu harga biloknya, berarti langkah berikutnya kita menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Caranya seperti ini. Yang Zn ini kita tarik ke Zn2 pangkat min 2. Dari 0 ke plus 2. Itu naik 2 elektron. Kalau naik berarti dia mengalami oksidasi. Oke? Nah, sekarang yang NO3. Kita tarik di sini. Kemudian kita tarik ke sini. Ke NH3. Dari plus 5, dia ke min 3. Berarti mengalami penurunan sebanyak 8 elektron. Nah, berarti dia mengalami reduksi. Ya. Nah, karena letak oksidasi dan reduksi udah kita ketahui, maka kita bikin persamaan metode setengah reaksi. Nah, geser. Langkah pertama, ini langkah pertamanya, berarti yang reduksi, yang reduksi itu siapa? Yaitu NO3-. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 8 elektron ini. 8 elektron. Dia akan menghasilkan NH3. Nah, ini yang mengalami reduksi. Sedangkan oksidasi ini adalah Zn menghasilkan Zn
O2 min 2, kemudian ditambahkan dengan 2 elektron. Karena dia mengalami kenaikan elektron. Oke. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, Pak diturunkan. Nah, pada langkah yang kedua berarti reduksi ini NO3 min ditambahkan 8 elektron, ya, dia akan menghasilkan NH3, oke, ditambah. Nah, di sini O-nya ada 3, berarti yang kekurangan kita tambahkan O 2 kali lipatnya, ya, jadi 6. Nah, karena di sini ada H sebanyak 3, berarti kita tambahkan 3 lagi O-nya. Jadi, Pak Hadi akan menambahkan 9 OH-, ya, di ruas kanan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di oksidasi. Oksidasi, di sini ada Zn, ya. Kemudian di ruas kanan pada langkah 1 O-nya ada 2. Berarti di ruas kiri Zn-nya itu nanti sama Pak Hadi tambahkan 2 kali lipatnya dari kekurangan. Jadi kalau 2 berarti kan kurangnya kan 2. Pak Hadi akan 2 kali lipatkan. Jadi 4 OH-. Ini penambahannya yang di ruas kiri, ya, yang kekurangan. Sehingga dia menghasilkan Zn O2 min 2 ditambahkan 2 elektron. Nah, ya. Kalau udah seperti ini berarti kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga untuk reduksinya kita perhatikan. Nah, di sini ada H sebanyak 3. Kemudian di sini ada H 9 kali 1, 9. Jadi ruas kanan jumlahannya ada 12. Nah, di ruas kiri ini tidak ada. Berarti nanti di ruas kiri Pak Hadi tambahkan 6 12. 6 H2O. Jadi nanti seperti ini. Jadi NO3 min ditambahkan 8 elektron, ya. Kemudian ditambahkan, nah, tadi pakai air. Ada 6 H2O. Ini adalah penambahan yang di ruas kiri. Baru dia akan menghasilkan NH3 ditambahkan 9 OH-. Nah, ini. Oke. Nah, yang reduksi, yang oksidasi maksud saya, yang oksidasi itu ada Zn ditambahkan 4 OH-. Nah, dia akan menghasilkan Zn O2 min 2 ditambahkan 2 elektron ditambahkan, nah, O-nya H-nya ada 4. Berarti yang ruas kanan ini Pak Hadi tambahkan 2H 2O. Nah, jadi hanya sama, ya. O-nya juga akan sama. Yang direduksi O-nya ada 9. Ruas kiri 3 ditambah 6, 9. Yang di ruas kanan juga 9, hanya ada 12. Ini udah ada 3 tambah 9, 12 ya. Sedangkan untuk oksidasi, O-nya ada 4. Nah, yang di ruas kanan juga 2 ditambah 2. Ada 4 juga, hanya ada 4. Di sini juga ada 4. Nah, berarti kita masuk ke langkah ke-4. Ya. Nah, digeser. Nah, pada langkah keempat ini, karena
Atom N udah sama, H udah sama, O udah sama semuanya, baik reduksi maupun oksidasi. Berarti yang kita perhatikan adalah 8 elektron ini sama 2 elektron ini. Harus kita samakan dulu. Caranya adalah seperti ini nantinya. Jadi reduksi itu adalah NO3- ditambahkan 8 elektron min ditambahkan 6 H2O ya, menghasilkan NH3 plus 9 OH- ya. Kemudian yang oksidasinya ini ada Zn ditambahkan 4 OH- menghasilkan ZnO2-2 ditambahkan 2 elektron ditambahkan 2 H2O. Nah, ini. Berarti kita tinggal menyetarakan atau membuat elektronnya itu sama. Caranya, nah, di sini ada 8 dan di sini ada 2. Berarti 8 dan 2 itu kelipatan 4. Maka yang atas Pak Hadi kalikan 1, yang bawah Pak Hadi kalikan 4. Sehingga nanti pada langkah kelima, ini, yang reduksi, kita nulisnya tetap, ya, NO3- ditambah 8 elektron, ditambah 6 H2O, menghasilkan NH3 ditambahkan 9 OH-. Ya, karena semuanya dikalikan 1. Nah, yang oksidasi ini Zn-nya kita kali 4. Berarti nanti ada 4 Zn. Kemudian ditambah 4 dikali 4. Berarti ada 16. Jadi ada 16 OH- menghasilkan Zn-nya di sini ada 1 kalikan 4. Jadi ada 4 lagi. 4. Kemudian Zn O2-2 ditambahkan, nah ini 2 kalikan 4. Jadi 8 elektron. Ya, ditambahkan dengan 2 kali 2 ada 8. 8 H2O. H2O. Ya. Nah, ini boleh kita lakukan proses penyederhanaan atau coret mencoret. Nah, tadi tarik dikit. Nah, sekarang kita perhatikan yang kepingin kita coret di sini. Ada 8 elektron. Ada 8 elektron. Ya. Nah, ini boleh kita coret. Habis. Oke? Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini di reduksi ada 6 H2O. Kemudian di sini ada 8 H2O. Ya, ada 6, ada 8. Nah, kalau kita coret yang bagian ini dia habis. Nah, yang 8 ini itu masih meninggalkan 2 H2O. Oke? Nah, kemudian ada yang 16O
dengan 9OH-. Ini ya. Nah, ini boleh kita coret. Yang 19OH- ini kita coret habis. Sedangkan yang 16 ini kita coret. Dia masih sisa 7. Ya. Sisanya masih ada 7. Nah, taruh sini 7-nya. Sisanya. Nah, sehingga kita boleh menuliskan itu adalah NO3 main. Ya, ini ada 1 NO3 main ditambahkan. Nah, ini habis tinggal 4ZN. Kemudian ditambahkan 7OH-. Nah, ini 7OH- menghasilkan NH3 ditambahkan 4 ZnO2 pangkat min 2 ditambahkan. Nah, ini H2O-nya ada sisa sebanyak 2. 2H2O. Nah, kalau udah seperti ini, berarti tugas kita tinggal melakukan pengecekan apakah jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama. Begitu juga dengan muatannya ya. Nah, Pak digeser dikit. Kita lakukan pengecekan. Yang pertama itu adalah N. Di ruas kiri itu N-nya ada 1. Di ruas kanan N-nya ada 1. Nih. Oke. Kemudian ada O. O di sini di ruas kiri ada 3 ditambah dengan 7O. Jadi hasilnya O-nya di ruas kiri ada 10. Kemudian O di ruas kanan ini 4 kali 2 yaitu 8 ditambahkan 2 kali 1 2. Ini ada 10 juga. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi Zn. Zn-nya ruas kiri ada 4. Sedangkan Zn di ruas kanan juga ada 4. Ini ya, 4. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini atom H. Di ruas kiri ada 7 hanya. Di ruas kanan hanya ada. Nah, di ruas kanan hanya ada 3 ditambah 4. Juga sama dengan 7. Ya. Nah, yang terakhir kita cek yang namanya muatan ion. Nah, ini muatan ionnya adalah min 1 ditambahkan min 7. Jadi muatan ion ruas kiri adalah min 8. Nah, kemudian muatan ion di ruas kanan 4 dikali min 2. Sama dengan min 8. Oke. Jumlah atomnya udah sama, ruas kiri dan ruas kanan. Sedangkan muatan ionnya juga sama, min 8 dan yang kanan min 8. Nah, berarti reaksi ini itu udah kita anggap setara ya. Reaksinya udah benar. Berarti udah setara. Oke? Nah, silakan pahami langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basah pada video ini. Oke? Pak Hadi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.